Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kembali lagi bersama saya Muslim Surya Bekti, peserta Laser CPNS dari instansi Basarnas Angkatan 28 kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman pembelajaran saya pada hari kedua agenda 3 dengan tema yang sama, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Teman-teman, sebagai seorang calon pegawai negeri sipil, kita semua tahu, menyadari bahwa ASN bukan sekedar bekerja dan menerima gaji. Namun, lebih dari itu, kita adalah pelayan publik dan wajah dari pemerintah Indonesia. Untuk itu diperlukan sistem pengelolaan ASN yang baik dan terukur. Inilah yang disebut dengan manajemen ASN, yaitu pengelolaan aparatur negara secara profesional, transparan, dan berbasis sistem merit. Diharapkannya lahir ASN yang berintegritas, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Nah, adapun substansi pembelajaran hari kedua, pada hari kedua agenda 3, kami mempelajari dua hal penting. Yang pertama, tentang manajemen ASN yang mencakup pengawasan kinerja, disiplin, dan tata kelola pegawai negeri. Dan yang kedua, tentang smart ASN, yaitu ASN yang mampu beradaptasi dengan era digital, memiliki integritas, serta berdasarkan nilai dasar berakhlak. Nah, kami diajak berdiskusi oleh pemateri bagaimana seharusnya ASN bersikap profesional dan bertanggung jawab di tengah tantangan zaman. Nah, kali ini kami mengangkat salah satu kasus yang kami pelajari, yaitu adalah kasus isu ASN dipecat karena mangkir kerja di Tangerang Selatan. Dalam berita disebutkan ada 11 ASN yang diberhentikan secara tidak hormat. 9 orang karena sering mangkir kerja tanpa keterangan, dan 2 orang lainnya terlibat kasus korupsi. Bahkan ada ASN yang tidak masuk kerja selama berbulan-bulan hingga 1 tahun penuh tanpa alasan yang sah. Wali Kota Tangsel, Benjamin David, dengan tegas menyampaikan, "Masa saya biarkan?" Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa pimpinan daerah tidak akan mentolerir pelanggaran disiplin. Langkah tegas ini merupakan penerapan nyata dari PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, adapun keterkaitan dengan manajemen ASN, kasus ini menggambarkan pentingnya manajemen ASN yang kuat dan terukur. Dalam manajemen ASN, pengawasan, pembinaan, dan penegakan disiplin merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Jika tidak ada ketegasan, maka akan muncul ketidakadilan. ASN yang bekerja keras diperlakukan sama dengan yang tidak melaksanakan tugasnya. Maka dari itu, penegakan sanksi seperti di Tangerang Selatan adalah langkah yang benar untuk menjaga profesionalitas dan integritas birokrasi. Selain itu, para pimpinan sangat penting. Pemimpin yang berani mengambil keputusan tegas menjadi contoh nyata bagaimana nilai akuntabilitas dan tanggung jawab dijalankan dalam sistem manajemen ASN. Adapun juga keterkaitan dengan smart ASN. Dari sisi smart ASN, kasus ini menjadi pengingat bahwa ASN masa kini harus disiplin, adaptif, dan bertanggung jawab. Smart ASN bukan hanya pintar secara digital, tapi juga memiliki etika dan semangat pelayan publik. ASN yang mangkir tanpa alasan tidak hanya melanggar aturan, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan digital. Nah, di era keterbukaan informasi, satu tindakan buruk dari ASN bisa langsung viral dan mencoreng citra seluruh instansi. Oleh karena itu, smart ASN harus bisa menjadi contoh, hadir, bekerja dengan hati, dan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, implementasi terhadap kepercayaan publik dan pemerintahan digital. Kasus di Tangerang Selatan juga memberikan pelajaran bahwa disiplin ASN berpengaruh langsung pada reputasi pemerintahan digital. Jika ASN tidak hadir, data
data absensi di sistem digital tidak akurat, pelayanan publik terganggu, dan kepercayaan masyarakat menurun. Oleh karena itu, setiap ASN memiliki peran penting menjaga keamanan data, transparansi, dan kepercayaan publik dalam proses digitalisasi birokrasi. Nah, kali ini refleksi diri saya dari pembelajaran kedua. Saya pribadi menyadari bahwa menjadi ASN berarti saya bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran. Saya ingin menjadi ASN yang tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir dengan komitmen dan hati dalam melayani masyarakat. Saya bertekad untuk menanamkan nilai dasar berakhlak dalam setiap langkah kerja saya, agar dapat menjadi bagian dari smart ASN yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Nah, teman-teman, kasus ASN di Tangsel memberi pesan yang kuat kepada kita semua. Menjadi ASN bukan sekedar jabatan, tapi amanah. Mari kita jaga disiplin, integritas, dan semangat pelayanan publik agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus tumbuh. Karena pada akhirnya keberhasilan birokrasi tidak hanya diukur dari sistem digitalnya, tetapi dari manusia di balik sistem itu sendiri. Kita para ASN, terima kasih teman-teman telah menonton videonya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.